أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر دين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat meridai wa rahmati mencintai Allah tetapkan dan terus tambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan, ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahkan kepada kita istiqamah menuntut ilmu. Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat, amal yang ikhlas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aqidatul Awam. Baris yang ke-6 Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Baris yang ke-7 wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadirun muridun alimun bi kulli syai. Baris yang ke-8 sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Baris yang ke-9 faqudratun iradatun sam'un basar ayatunil ilmul kalamun istamar. Yang ke-9 daripada sifat Allah. Wajiblah kita orang yang beriman mengimaninya, meyakinkannya, yaitu adalah sifat ilmu. Wajib kita meyakinkan bahwa hanya zat Allah yang berilmu, yang berpengetahuan. Kemudian lazimnya ilmu itu kaunuhu aliman, keadaan zat Allah yang berilmu itu lazim aja tak. Sebaliknya mustahil adalah jahlun, bodoh, tidak mengetahui. Jadi secara hakikat tidak ada yang berilmu kecuali hanya Allah sendirian. Tidak ada yang berpengetahuan kecuali hanya Allah sendirian. Itu secara hakikat. Maka kita hamba, seluruh makhluk, jin manusianya, malaikatnya, jinnya, tidak ada berilmu, tidak ada mengetahui. Kalau ya ada kena orang memanggil pian bongol, jangan tersinggung. Jangan sangit ya kan? Dasar bongol ada hakikat. Cuma sudah tahu hakikat ini hanya Allah yang berilmu, seluruh makhluk bongol, jahil, jangan jualan orang berapas bongol apa ini, jangan juga ya. Memadahi orang bongol jangan juga. Bagaimana memahami sifat ilmu? Nah, kembalikan kepada sifat nafsiyah dan salbiyah.
Yang pertama wujud. Sebagaimana zat Allah ada, maka ilmu Allah ada. Jadi zat lain, ilmu lain. Tapi ilmu ini kada bisa dipisah dengan zat. Kada bisa dipisah. Arti ada itu, andai dibukakan Allah, kita hijab, kita melihat nang zat Allah itu ada dan berpengetahuan. Andai dibukakan, dah bisa melihat. Yang kedua kidam, artinya tidak berpermulaan. Sebagaimana zat Allah tidak berpermulaan, maka sifat ilmu Allah ini pun tidak ada berpermulaan. Kalau dahulunya Allah kada mengetahui lalu tahu, berarti tahu ilmu mengetahui Allah itu didahului kada tahu kada. Kalau kita makhluk dahulu kada tahu lalu mengetahui, ya kan? Dan terbatas juga pengetahuan kita sedikit. Yang ketiga baqa, sebagaimana zat Allah kekal, maka pengetahuan Allah kekal. Kalau dulu tahu lalu kada tahu lagi, itu kita nih tuh. Pengetahuan kita ini bisa berakhir. Guring gini hilang sudah, ya kan? Orang tuh alim benar, hafal Al-Quran, hafal hadis, guring hilang sudah. Allah senantiasa berpengetahuan, tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan. Yang keempat mukhalafah lil hawadis. Pengetahuan Allah, pengetahuan makhluk sama nama pengetahuan kata-katanya, tetapi hakikatnya beda, kada sama. Pengetahuan Allah hakikat sebenarnya, pengetahuan makhluk itu hanya majas, kata-kata pinjaman, ya kah? Kada bujur. Si Ano alim, tuan guru alim, itu kata-kata majasnya, kada pinjaman aja, itu kada asli, itu kada sebenarnya. Dan kada sama. Kita ini mengetahui dengan ada otak, ya kah? Ada akal, ada urat maurat, pakai alat kali itu, ya kan? Ada benda anunya. Allah Taala kada seperti itu tuh. Kalau Allah Taala pakai kepala, otak, urat maurat, itu mujasimah ngarannya tak. Nangki apa pengetahuan Allah? Sifat pengetahuan Allah nangki apa? Ilmu Allah kada ada mengetahuinya pada hakikat kecuali hanya Allah sendiri. Kita cukup Allah ada, Allah bersifat berpengetahuan, berilmu. Cukup aja sudah gitu aja. Nangki apa Tuhan berilmu? Kada sanggup lagi kita. Beda, nyata aja beda. Allah yang sebenar-benarnya berilmu, sedangkan kita, ilmu kita ciptaan Allah. Ya kah? Ilmu kita tuh, pengetahuan kita tuh ciptaan Allah. Allah yang menjadikannya, menciptakannya, Allah yang menganugerahkannya. Nyata aja bang beda. Mukhalafah lil hawadis. Kemudian qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Artinya kada perlu apapun, kada perlu siapapun. Pengetahuan Allah Ta'ala itu
Kalau kita berpengetahuan secara zahir syariatnya mahajatakan ada guru nang melajarinya. Kalau itu kan ada nang melajari kan ada. Kemudian wahdaniyah esa, zat Allah esa, maka sifat ilmu Allah ini esa. Arti esa ini yang pertama tidak ada yang berpengetahuan kecuali hanya Allah. Yang kedua bahwa sifat Allah ilmu itu satu aja, kada berbilang. Kalau dua ilmu ada, tiga ilmu, satu aja ilmu Allah, tetapi mengetahui segala-galanya. Pengetahuan Allah itu mengetahui segalanya. Kemudian apa ta'alluqnya? Jadi ilmu ini ada ta'alluq, ada hubungan. Allah maha mengetahui apa yang diketahui Allah. Untuk ta'alluq ngarannya. Apa yang diketahui Allah? Seluruh yang wajib pada akal, seluruh yang mustahil dan yang harus itu diketahui Allah. Segala yang wajib Allah mengetahui dengan zatnya dan segala kesempurnaan sifatnya. Allah tahu dirinya sendiri, ya kan? Yang mustahil Allah tahu bahwa dirinya mustahil punya anak, ya kan? Punya istri. Allah mustahil bahajat lawan alam makhluk. Apa yang mustahil bagi Allah? Itu Allah tahu aja dirinya. Yang ketiga, Allah mengetahui segala yang harus jaizat. Artinya Allah mengetahui ciptaannya, ya kan? Allah mengetahui seluruh ciptaannya. Jaizat yang harus. Semenjak awal alam sampai sekarang, sampai kiamat, sampai siapa nang ka surga, siapa nang ka neraka, itu di dalam ilmu Allah sudah. Ya kan? Itu sudah di dalam ilmu Allah. Apa yang terjadi di alam ini sebelum terjadi alam itu sudah di dalam ilmu Allah, sudah di dalam pengetahuan Allah. Terjadi hujan, kekeringan, gempa, tsunami, tanah longsor, itu memang sudah di dalam ilmu Allah, di dalam pengetahuan Allah. Allah mengetahui secara jumlah dan secara detail, ya kah? Pengetahuan Allah tah, baik secara jumlahnya atau secara detailnya. Ya. Tahu ya kah Allah yang menciptakan alam, tahu ya Allah juga yang menciptanya, tahu ya sih menciptaannya, baik secara detailnya atau secara jumlahnya. Ini kita ya kan, ini diri kita, ngaku ke diri kita bang. Berapa rambut di kepala berapa? Tahu lah pian. Berapa bulu ketiak? Ya kan, berapa bulu di awak kita tahu lah. Nah, kada tahu lah. Allah mengetahui di setiap bulu awak kita berapa, masing-masing semua makhluk pun tahu. Setiap helainya itu diketahui Allah, berapa panjangnya, berapa beratnya, ya, baik secara jumlah atau secara detailnya. Jika ibarat lautan, berapa liter di dunia ini air, tahulah kita, tahulah biar lah.
Ada tahu lah, Allah Ta'ala tahu tak. Andai dibuat tetes, berapa tetes? Oh tahu. Ada galon, berapa galonnya? Atau dibalik, ya kah? Diukuri dengan balik, berapa baliknya? Tahu. Allah Ta'ala tahu. Sedang dari segala hal, dari segala keadaan segi, semuanya diketahui Allah. Apa hati kita masing-masing ini beda kalau nih di dalam hati apa tuh kata-kata hati masing-masing tuh seluruhnya diketahui Allah, yang di hati manusianya, jinnya, malaikatnya, binatangnya, apa yang terlintas di hati itu nah diketahui Allah. Tahu ya Allah, sidin juga menciptanya. Apa yang di otak kita yang terpikir. Apa dalilnya dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala itu bersifat ilmu? Banyak aja dalam Al-Quran apabila menunjukkan tentang pengetahuan Allah, berarti itu dalil Allah bersifat ilmu tak? Di dalam surah Al-Muluk ayat 14 seringnya kita baca tak? Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Perhatian, maha mengetahuilah dia Allah yang maha mencipta. Ya kan tahu ya Allah penciptaannya juga. Dialah Allah yang bersifat lembut dan maha khabir, maha mengetahui. Surah Al-Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Surah Al-A'la ayat 7, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dialah Allah yang maha mengetahui yang jahirnya dan yang tersembunyinya, yang nampaknya, yang tersembunyinya itu diketahui Allah. Yang nampak tuh bagi kita, yang tersembunyi bagi kita. Bagi Allah kan ada yang tersembunyi, seluruhnya nampak. Surah Al-An'am 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah lah anak kunci segala yang gaib. Yang gaib bagi makhluk, bagi Allah ada yang gaibnya. Tidak mengetahui akan dia kecuali hanya Allah. Dialah Allah yang mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, apa yang terjatuhlah daripada daun-daun, dan tidak mengetahuinya, dan tidaklah terjatuh daripada daun kecuali Allah mengetahuinya, dan tidak adalah benih di dalam kegelapan bumi, dan tidaklah yang kering yang basah kecuali itu di dalam kitab yang jelas di dalam Lauhil Mahfuz. Ya kan, bahkan pengetahuan Allah Ta'ala ini ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi ada Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ini bahasa gitu tuh papan tulis. Kemudian ada kolam.
Polpen bahasa kita. Jadi polpen menulis di lauh mahfuz apa yang terjadi di alam ini, itu ada tulisannya. Ya kah ilmu Allah ditulis. Itu ilmu nang di lauh mahfuz. Cuma ada nang ilmu nang di zat Allah. Kalau nang di zat Allah karena mengetahuinya kecuali hanya Allah. Dan ilmu yang di zat Allah itu kada berubah. Nah, adapun nang di lauh mahfuz ini bisa berubah. Yamullahu ma yasha wa yusbitu wa indahumul kitab. Kalau nang di lauhil mahfuz ini bisa berubah. Jadi kalau kada bisa dipegangi juga, terserah Allah. Jadi ada sebahagian wali-wali yang dibukakan kasyaf, lalu melihat nang lauhil mahfuz ini, lalu bertulis apa yang terjadi di alam ini, mereka melihat tak, mereka mengetahui. Di antaranya melihat nang di lauhil mahfuz itu tak. Sudahnya Nabi Muhammad tak. Maksudnya diberitahu ya kah? Bukan tahu sendirian gitu. Apa dalilnya secara akalnya, secara pikirannya bahwa Allah bersifat ilmu, yaitu adanya diri kita dan alam semesta ini. Itu dalil bahwasanya zat Allah ada dan Allah bersifat sempurna dan Allah Maha mengetahui. Ya kan? Allah ya kayak ibarat tokang. Tokang itu bisa lah mau olah mun kada ada ilmu pertokangan. Ya kan? Itu tokang itu bisa malah rumah, kenapa? Inya ada ilmu malah rumah. Ya kan? Nah gitu tah. Ini alam semesta ini ada penciptaannya luar biasa. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah di dalam penciptaan. Makanya kada ada alam. Ini alamnya sudah terjadi, berarti jelas saja Allah Ta'ala bersifat ilmu. Kemudian apa adabnya? Adabnya kita yakin yakin mengenal ma'rifat bahwa tidak ada yang bersifat berpengetahuan, bersifat ilmu kecuali hanya Allah sendirian. Adabnya yang pertama bahwa kita janganlah lupa ya kah kepada Allah, bahwa hanya Allah lah yang bersifat ilmu. Nah, adapun ilmu kita ini anugerah dari Allah, kebaikan dari Allah. Jadi, jangan merasa ilmu, jangan merasa berilmu. Bila kita lupa Allah yang memberi ilmu, itu ujub waktu itu. Dari ujub ini sombong, gana. Dari ujub ini ria, ingin diketahui aku orang alim. Yang pertama jangan lupa, supaya jangan ujub, ria, sombong. Yang kedua, mudah-mudahan Allah memberi tolong, memberi taufik, hidayah, ya kah? Allah mengetahui hati kita, Allah mengetahui pikiran kita, Allah mengetahui apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, apa yang kita perbuat, diketahui Allah, dan Allah akan membalasnya. Ya kah? Artinya yakin aku diketahui Allah, maka kerjakan perintah Allah, cukup Allah yang mengetahuinya. Tinggalkan larangan Allah, cukup Allah yang mengetahuinya. Biar manusia kada tahu, kada apa-apa juga. Nya kada membalas juga manusia.
Paling paling kau memuji, tapi apa arti pujiannya, kenapa jadi pahala kada juga? Kalau bilangnya banyak nang memuji banyak, ya kan? Lalu tinggi jadi surga, ada pujian kada jadi apa-apa. Cukup Allah yang mengetahui kita mengerja perintah atau menjauhi larangan. Ikhlas itu tak? Ikhlas tak? Kemudian yang ketiga ada rasa takut. Takut meninggalkan perintah, takut mengerja larangan. Kenapa? Allah tahu dan Allah pasti membalasnya, ya kah? Biar jadi ada CCTV kah? Ada dilihat orang kakak kah? Tinggalkan maksiat. Yang keempat, Allah bersifat ilmu dan Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Sabda Nabi, firman Allah ini hadis kursi, inni alimun inni uhibbul alim. Kata Allah, aku ini orang yang berilmu, aku mencintai orang yang berilmu, ya kah? Nah maka hendaklah kita, ini secara syariatnya, hendaklah kita selalu menuntut ilmu Allah, selalu belajar. Cuma sudah ingat, tahu aja tadi, yakin aja nang berilmu Allah. Jadi sebanyak-banyaknya kita nuntut ilmu, sebanyak-banyaknya ilmu yang kita ketahui, kita tetap ada tahu pada hakikat, ya kah kita itu dianugerahi Allah ilmu. Ya, nah cuma nuntut ilmu itu, nah secara syariatnya Allah Ta'ala itu maha alim dan Allah mencintai kepada orang yang alim. Ya kah kitanya jadikan diri kita selalu nuntut ilmu. Kemudian yang kelima, maka hendaklah kita mencintai, membesarkan, memuliakan kepada orang-orang yang alim. Artinya maksudnya orang yang dijadikan Allah, orang itu berilmu. Ya kah? Kita membesarkan, memuliakan kepada orang yang orang itu banyak diberi Allah ilmu. Sabda Nabi, man akrama aliman faqad akramani. Siapa yang memuliakan orang yang alim, maka dia memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakan aku, maka dia memuliakan Allah. Ya kan? Siapa memuliakan wa man akramallah fama'wahul jannah. Siapa yang memuliakan Allah, maka surgalah tempatnya. Ya kan? Jadi ini ada orang alim, ada Nabi Muhammad, ada Allah Ta'ala. Jadi yang bersifat ilmu itu Allah Ta'ala sendirian pada hakikat. Namun Allah bersifat ilmu ini nampak kepada Nabi Muhammad. Kemudian sifat ilmu Allah ini nampak, sifat ilmu Nabi ini pulang nampak kepada orang-orang alim, kepada guru-guru kita. Ya kan? Kita kada bertamu lawan Nabi, tapi bila kita bertamu lawan guru, sama tak nang dikandung guru-guru kita tuh ilmu Nabi tak. Itu secara syariatnya. Jangan berhakikat kan di situ ya kan. Pada Bapak Jun itu aja, guru itu sama aja lawan aku juga pada hakikat pongol juga. Lalu guru disumpahi bongol. Ya, secara syariat itu artinya orang alim itu Allah banyak memberi kepadanya ilmu. Kalau kita membesarkan, muliakan.
Akrimul ulama fa innahum kuramaun indallah. Muliakanlah orang-orang alim, karena orang-orang alim itu orang yang mulia di sisi Allah, ya kan? Tanda orang itu dimuliakan Allah, ditinggikan derajat, tandanya Allah memberi kepada orang itu ilmu. Kita kada diberi ilmu, cintai sidin, muliakan sidin, dapat dua sidin kita kemuliaan. Secara manusia itu sama aja juga, ya kan? Guru lawan kita nih sama, beda lah. Kan ada beda ya kan? Sidin makan nasi, kita makan nasi juga. Behera tak ungut juga sama. Itu manusiawinya. Itu jujur aja. Cuma lawan guru jangan dianggap kawan biasa. Lawan guru ini kawan istimewa, ya kan? Kadada guru supaya inta muliakan, inta hargai, inta cintai, ya kan, inta bari kadada itu. Bila guru hendak itu kada ikhlas ngarannya guru. Kitanya, ya kan, kita si murid nih, kita orang awam nih, lawan orang-orang alim membesarkan, memuliakan. Ya bila memuliakan orang alim, Nabi Muhammad nangkana, ya kan? Bilanya Nabi Muhammad nangkana, Allah Ta'ala nangkana. Maka nikmat Allah besar apabila ada di kampung kita, artinya kita parak nih. Di kampung kita ada orang alim, nyaman ya kan? Kita di kampung kadang-kadang seikung kadang-kadang alimnya ngalihnya. Ada aja ya lah. Setiap orang Islam itu kumpul jamaah orang Islam, ada aja orang alimnya, pasti ada aja orang alimnya tak. Ya memang begitu keistimewaan umat Nabi Muhammad gitu tak. Nah, maka pada hakikat tidak ada yang berilmu, tidak ada yang berpengetahuan kecuali hanya Allah sendirian. Adapun kita dan seluruh makhluk itu pada hakikatnya jahil, tidak berpengetahuan. Ya, jangan kada ingat tak hakikatnya nah. Supaya jangan ujub, ria, sum'ah. Arti hakikat itu pandangan hati, keyakinan hati. Ini kada diucapkan kada. Ya kan? Ini baju dalam, jangan tak keluar. Ya kan? Paparutan itu di dalam, jangan tak keluar kan? Bungkas ngarannya arut. Pandangan hati, keyakinan hati. Cuman ini bilanya orang ini yakin hanya Allah nang berilmu. Andai ada orang yang mencaci maki nyawa ini kada bongol bener, kada tersinggungnya, dikembalikannya kepada hakikat, ya kan? Cuma kepada orang lain kita bersyariat, jangan memandang Allah Ta'alanya nang berilmu ini jahil juga. Lalu lawan orang nyaman bener menyambati orang bongol bener nyawanin aja, jangan ya kan? Itu syariat pula. Semoga Allah tambahkan keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad.